Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan memaparkan materi terkait pengantar pendidikan kejuruan dengan tema gambaran pendidikan kejuruan di Kanada. Sebelum pemaparan materi, saya Estina Vila Putri sebagai moderator akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu Nurul Maharani, Istiana, Muhammad Alfian Rizky Busrah, dan Fadel Muhammad Rais. Dan mungkin langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi yang pertama kali akan dipaparkan oleh Saudari Nurul Maharani. Kepada saudari saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nurul Maharani akan memaparkan materi pendidikan Kanada. Kanada adalah negara dengan dua bahasa nasional, bahasa Inggris dan Prancis. Sebagian besar universitas di Kanada menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Namun ada juga beberapa universitas yang menggunakan bahasa Prancis, khususnya di kawasan Quebec. Mereka menawarkan program sarjana S1 dan program Master S2. Adapun lembaga penjamin kualitas pendidikan di Kanada adalah Association of Universities and College of Canada yang menaungi semua universitas dan sekolah tinggi di Kanada. Selain pendidikan tinggi level universitas, Kanada juga menawarkan kesempatan bagi warga Indonesia yang ingin mengambil pendidikan non-gelar seperti community college yang menawarkan program kursus atau model pembelajaran yang praktis seperti pendidikan kejuruan. Perlu dicatat pula bahwa Kanada juga menawarkan program University College atau dalam sistem pendidikan di Indonesia sering disebut dengan Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma 3. Sistem pembelajaran di level ini mirip di universitas, namun lebih banyak praktek daripada teori. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Istiana untuk melanjutkan pemaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Istiana selaku anggota dari kelompok 1. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Kanada. Sistem pendidikan di Kanada mencakup sekolah yang dibiayai pemerintah maupun swasta, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan pra-universitas. Pendidikan adalah tanggung jawab provinsi di bawah Undang-Undang Kanada, sehingga terdapat perbedaan dalam sistem pendidikan di berbagai provinsi. Secara umum, lamanya pendidikan dasar dan menengah di Kanada yaitu 11, 12, atau 13 tahun tergantung pada provinsinya. Nah, dari sini pelajar dapat meneruskan ke universitas dan perguruan tinggi, atau di QIBI mereka dapat melanjutkan di CEGEP atau College de Enseignement General of Professional, yang berarti perguruan tinggi pendidikan umum dan kejuruan. Semua universitas di Kanada adalah milik pemerintah. Program yang ditawarkan mulai dari undergraduate hingga doktor, dan biasanya dimulai pada bulan September. Selanjutnya, di Kanada tidak ada SMP. Anak-anak masuk SD hingga kelas 7 lalu masuk sekolah menengah hingga kelas 12. Di QIBI, siswa-siswa menyelesaikan sekolah menengah setelah kelas 11 dan kemudian pergi ke sekolah kejuruan selama 2 tahun. Setelah itu, mereka mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai sistem pendidikan Kanada. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya pemaparan materi yang akan saya paparkan yaitu tingkat pendidikan Kanada. Tingkat pendidikan di Kanada juga terbagi menjadi 3, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan perguruan tinggi. Di Kanada tidak ada peringkat resmi untuk
institut pendidikan tertentu. Namun, kita akan menemukan berbagai sekolah berkualitas di seluruh pelosok Kanada. Terlepas dari itu, pengajar dan siswanya yang bertanggung jawab mampu mengukuhkan negara ini sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Fadel Muhammad Rais untuk melanjutkan materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, Kanada negara paling terdidik. Berikut ini 10 negara paling terdidik di dunia beserta persentasenya. 1. Kanada 56,27%, Jepang 50,50%, Israel 49,90%, Korea 46,86%, Inggris 45,96%, Amerika Serikat 45,67%, Australia 43,74%, Finlandia 43,60%, Norwegia 43,2%, Luxembourg 42,86%. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa negara Kanada menempati posisi pertama sebagai negara paling terdidik dengan persentase sebanyak 56,27%. Berikutnya, pendidikan kejuruan Kanada. Bentuk pendidikan kejuruan di Kanada berbentuk institut. Berikut ini daftar institut kejuruan di Kanada yang menawarkan program kejuruan. Di antaranya yaitu nama institut George Brown College, Northern Alberta Institute of Technology, Conestoga College, St. Clair College, Saskatchewan Polytechnic, Northern Lakes College, Durham College. Program kejuruan program pertukangan kayu. Nama institut Algonquin College, Humber College, Fanshawe College, St. Laurent College. Program kejuruan program bahasa Inggris. Itulah materi yang saya bacakan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Terakhir, saya akan mempersilahkan kepada Saudara Muhammad Alfian Rizky Busra untuk membacakan materi. Kerjasama Indonesia dengan Kanada dalam bidang pendidikan. Polytechnic Education Development Projects atau PEDP adalah kerjasama pemerintah Indonesia, terutama besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste, dan ADB untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan di Indonesia. Dan proyeknya ini telah berhasil diselesaikan di akhir tahun 2019 yang lalu. Kerjasama ini merupakan kerjasama di bidang kejuruan khususnya politeknik. Dan PDP pun berfokus untuk membantu politeknik di 5 area prioritas, yaitu manufaktur, agrobisnis, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dengan dukungan PEDP, 34 politeknik telah memutakhirkan fasilitas pembelajaran di kampus mereka, termasuk mengembangkan berbagai Centers of Excellence. Untuk mendukung industri, proyek ini juga mendukung sekitar 300 dosen menyelesaikan pendidikan magister dan doktoral di dalam maupun luar negeri, dan lebih dari 2.000 dosen mengikuti berbagai kursus kompetensi tertentu di luar dan dalam negeri. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.